Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbedaan Testing dan Debugging. Di sini kami berdua, Tubagus Alfer Alfiadi dan saya sendiri Muhammad Rifki Maulana yang akan menjelaskan perbedaan testing dan debugging. Pada dasarnya, testing dan debugging adalah sebuah aktivitas yang berbeda, tetapi testing dan debugging merupakan aktivitas yang saling berkaitan dan berlanjut. Karena debugging dilakukan setelah dilakukan testing. Pengertian testing. Testing adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh penguji untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan menemukan cacat pada perangkat lunak dengan hasil yang diharapkan dan dilaporkan ke tim pengembang untuk dikoreksi. Testing sangatlah penting dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang terbaik sesuai dengan harapan. Kemudian pengertian debugging. Debugging adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengembang setelah mendapatkan laporan pengujian tentang cacat, kesalahan, maupun bug pada software dari tim pengujian. Dan tim pengembang juga menganalisis alur kerja program, mencari dan mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai dengan harapan. Perbedaan testing dan debugging. Apa saja yang dilakukan pada testing sebagai berikut. Pertama, melakukan cek program terhadap spesifikasi, menemukan bug pada program, memastikan suatu sistem siap digunakan, memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar, membuktikan bahwa error tidak terjadi, mengetahui akan keterbatasan sistem, lalu melakukan evaluasi kemampuan sistem, yang kemudian memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Kemudian yang dilakukan pada debugging adalah mereproduksi bug, mengidentifikasi error, menemukan lokasi bug, menganalisis error, membuktikan analisis error, lakukan debugging pada semua error, dan yang terakhir memperbaiki dan validasi script. Perbedaan testing dan debugging secara keseluruhan. Pertama, testing. Testing dimulai dengan kondisi yang diketahui dengan hasil yang diharapkan, dan itu dilakukan berdasarkan pada jenis pengujian yang kita butuhkan untuk melakukan pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan pengguna, stres, beban, dan pengujian kinerja. Kemudian sedangkan pada debugging, debugging dilakukan secara langkah demi langkah manual, proses yang tidak terstruktur dan tidak dapat diandalkan untuk menemukan dan menghapus bug tertentu dari sistem. Dan itu dilakukan berdasarkan pada jenis bug. Kemudian, contoh kebocoran data akibat kelalaian pengembang website. Pada berita yang pertama, yang berjudul Kebocoran Data 15 Pengguna, Pengakuan Tokopedia, dan Analisis Ahli. Berita ini terbit pada tanggal 3 bulan 5 tahun 2020. Salah satu situs e-commerce yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Tokopedia. Pada tahun lalu telah dilaporkan mengalami usaha peretasan. Data pengguna Tokopedia diduga telah diretas dan bocor di dunia maya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sebanyak 15 juta. Belakangan ini jumlah data yang diretas dilaporkan bertambah menjadi 91 juta pengguna Tokopedia yang terimbas. Data yang dikumpulkan termasuk nama pengguna, email, dan hash password yang tersimpan di dalam sebuah file database PostgreSQL. Selain hash password, nama dan alamat email, data yang diretas juga mencakup tanggal lahir, kode aktivasi, email, kode reset password,
detail lokasi, ID Messenger, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun, hingga waktu terakhir login. Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan terlindungi. Hanya username-nya saja yang terpapar, sementara password-nya telah dihash. Secara teknis, hash sulit untuk dipecahkan. Kemudian pada berita berikutnya yang kedua, yang berjudul kebocoran data BPJS Kesehatan disebut bikin rugi negara 600 triliun rupiah. Berita ini terbit pada tanggal 25 Juni tahun 2021. Mana tadi? Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team atau disingkat CISRT menyebutkan kerugian material dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun rupiah. Ahli informasi dan teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan cyber, seperti penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat berdampak data kependudukan rawan untuk dimanfaatkan untuk berbagai aksi kejahatan cyber. Contohnya dapat dipakai untuk membuka rekening bank yang menampung hasil kejahatan. Next. Sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.